Kemarin sampai jenderal bintang 2 loh. Itulah hebatnya zaman Pak Jokowi, jenderal bisa diborgol. Zaman biyen nggak bisa. Termasuk si Sampo, ya, jenderal bintang 2 bisa diborgol. Kalau zaman dulu nggak bisa, aman Pak. Udah banyak ceritanya soalnya. Kalau sekarang nggak ada yang kebal hukum siapapun. Baik, yang selanjutnya, tsumma dakhaltul masjida fa shallaitu fi rak'atain. Aku masuk masjid, kata Nabi, dan sholat 2 rakaat. Tsumma kharajtu, kemudian aku keluar masjid nang beranda. Faja'ani Jibril, mendatangi aku malaikat Jibril, bi'ina'im min laban, dengan secawan susu di tangan kanan, wa ina'im min khamrin, dan secawan khamr di tangan kiri. Susu khamr disodorkan kepada Nabi. Pilih Muhammad, kata Jibril, kamu boleh minum susu, boleh minum khamar, dua-duanya halal. Waktu itu masih halal, boleh pilih salah satunya, bebas. Nabi mikir, fakhtarkul laban, kalau begitu, kata Nabi, susu yang aku minum. Jibril berkata, ikhtartal fitrah, pilihan kamu tepat sekali. Laqad asabatal haqq, ini pilihan yang benar Muhammad. Loh Jibril, seandainya aku minum tadi khamar bukan susu, emang jadinya apa? Kalau seandainya engkau minum khamar Muhammad, maka itu alamat, pertanda umatmu bakal teler semua. Ya jangan-jangan kalau Nabi milih khamar udah teler narkoba di umat. Ya bayangkan sekarang Pak, narkoba merajalela. Sekarang oknum anggota polisi tertangkap narkoba. Kemarin sampai jenderal bintang 2 loh. Itulah hebatnya zaman Pak Jokowi, jenderal bisa diborgol. Zaman biyen nggak bisa. Termasuk si Sampo, ya, jenderal bintang 2 bisa diborgol. Kalau zaman dulu nggak bisa, aman Pak. Udah banyak ceritanya soalnya. Kalau sekarang nggak ada yang kebal hukum siapapun. Bupati di Sumatera Selatan digerebek di rumah dinas lagi pakai narkoba. Anggota DPRD, tapi bukan di Sedang, ya. Anggota DPRD bahkan di Bandar Lampung tahun-tahun biar ditangkap di rumah sakit nyuri alat suntikan karena pengaruh sabu-sabu. Lurah, tapi bukan lurah Sendang asli, lurah, kepala desa rapat sambil nyabu. Oknum hakim dinas di Lampung ditangkap narkoba. Oknum jaksa ditangkap narkoba. Apa sih? Tentara kolonel digerebek di hotel narkoba. Ustadz ada saking Jember, ustadznya pakai sabu-sabu biar kuat ngaji semalaman katanya. Astagfirullah. Dulu mah ustadz masih steril Pak, sekarang ustadz ada yang pakai narkoba. Ya hancur dong dunia ini. Artis kebanyakan, makanya kata orang artis dibayar mahal, tapi ada oknum artis kelakuan yang nggak bisa jadi contoh, malah merusak moral bangsa. Sedangkan guru dibayar murah, tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Masih ada gaji guru 300.000. Kalau mau nyontoh Norwegia Pak, gaji guru sebulan 495 juta rupiah sebulan gaji guru. Indonesia kalau gaji guru 495 juta, oke semua gurunya. Masih ada gaji-gaji guru yang honor cuma 100.000 sebulan, buat pulsa saja nggak cukup, apalagi guru ngaji. Kadang-kadang tersia-siakan begitu saja. Guru ngaji dituntut memperbaiki moral bangsa, tapi kita ngasih cuma seikhlasnya. Ya kalau gedean buat ngudut daripada ngasih guru ngaji. Coba kita berhitung, Ayu Ting Ting cuman nyanyi lagu alamat palsu satu lagu 50 juta. Siti Badriah cuman nyanyi satu lagu, emang lagi santai. Saya aja bisa kok kayak gitu.
Satu lagu Pak 50 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Kemudian Agnes Monica, artis termahal di Indonesia, dulu saja satu lagu 200 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Ada yang hafal nggak lagu Agnes Monica? Nggak ada kan? Tapi mahalnya Judut Langit Pak, 200 juta lebih satu lagu, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Nah saya ceramah bengak-bengok kayak gini. Allah, udah 1 jam lagi ceramahnya ini, 1 jam lewat, malahan nggak segitunya. Tapi yuk ikhlas. Saya mah disangoni, alhamdulillah. Nggak disangoni itu bangetan lah, jauh-jauh saking Bandar Lampung. Tapi kalau kata kiai saya, jihadnya penceramah itu bukan pas ceramah, bukan. Walaupun berangkat ceramah itu perjuangan Pak, jalannya jelek kan begitu, aneh. Tadi itu di jalan, udah jalannya hancur, ada yang minta sumbangan buat meratakan jalan. Ya cuma pakai rolly satu aja, mana rata lah, diinstrak lagi ya bolong lagi dia. Itu perjuangan. Saya kemarin ke Muko-Muko Bang, ini penggemar saya dari YouTube mengundang ke Muko-Muko, Provinsi Bengkulu, kan jauh dari Bandar Lampung, 24 jam non-stop sampai Muko-Muko, berbatasan Sumatera Barat, lewat pinggir laut, muter-muter, melingkar, jauh sekali. Itu 24 jam betul itu. Kalau nggak istirahat tadi, istirahat sholat sama makan saja, saking jauhnya. Itu perjuangan. Tapi begitu ngeliat sangunya, alhamdulillah. Tangan dulu sekarang. Cuman masalahnya bukan itu. Makanya kata kiai saya, jihad penceramah bukan pas berangkat ceramah, bukan pas di panggung ceramah, bukan. Jihad penceramah itu ada 2. 1, mengamalkan apa yang diceramahkan. Karena kita kalau sudah kakian cangkem itu Bapak Ibu, ngomong sih licin kayak diolit mulut itu kalau ngomong, tapi ngamal yang berat itu Pak. Ini saya menceramahi diri sendiri ya, mengamalkan apa yang saya katakan itu yang berat Bapak Ibu. Yang kedua, jihad penceramah itu kalau mangkat ceramah Pak pulang lupa disangoni. Nah itu jihad beneran itu. Jangan sekali-kali WA panitia, ada yang lupa enggak ya? Enggak jadi jihadnya. Tapi panitia jangan pura-pura lupa lah, dosa. Saya pernah kejadian itu Pak, ceritanya nih ceramah nang Lampung Timur, jalan masih hancur, Supami dulu. Berjam-jam, 4 jam baru sampai lokasi, 5 jam Bapak Ibu. Ceramah di sana, pas sampai lokasi, kata panitia, kami nggak ngundang Pak Kiai loh. Loh, kok bisa? Itu kiainya ada dari Metro. Begitu saya cek lagi yang ngundang saya kadesnya. Mana kadesnya? Kadesnya kabur, nggak tanggung jawab. Akhirnya pulang, saya udah mikir jalan godaan setan, bensin sekian, ini mobil kotor nyuci setim sekian, makan di jalan sekian, ngasih supir sekian. Udah godaan setan. Udahlah, mudah-mudahan nanti malam Allah ganti. Kan di Bandar Lampung ada jadwal ceramah, pulang istirahat, malam ceramah di Jalan Antasari. Pulang ceramah Bapak Ibu, panitia lupa nyangun. Saya pulang ke rumah, duduk di kamar itu, apalah dosa saya ini ya, kok hari ini apes tenang. Dan anehnya lagi, sampai detik ini panitianya masih lupa juga. Padahal saya berharap panitia inget sih, kan begitu. Nah itu Pak, Allah sedang ngetes saya. Salah kamu Man, ngapa kamu nggak ikhlas? Iya, teguran kan. Jangan sampai kita ini jadi gumede gara-gara jadi penceramah, jadi jumawa gara-gara penceramah. Jangan. Apalagi masih banyak ulama-ulama yang sepuh, ulama-ulama memang yang menjaga keikhlasan, ulama-ulama yang riyadhah di pondok pesantren, yang doanya mustajab Bapak Ibu, ulama-ulama level wali yang nggak pernah pamer, bukan dai kondang, tapi doanya mustajab, santrinya pinter semua. Makanya saya setuju dengan perkataan dai kondang tidak bisa mengalahkan satu kiai kampung, gak bisa.
Karena dai kondang jutaan penggemarnya, kapanpun dia ceramah ribuan orang datang berkumpul, sesak rasanya. Dai kondang hanya bisa membuat jamaah terpukau. Wow, ceramahnya, tapi dia nggak bisa membuat jamaahnya pinter kayak dia juga. Tapi kiai kampung, walaupun santri cuma 40 orang, satu kiai kampung bisa bikin 40 santrinya bahkan lebih pintar dari kiainya. Itulah karomahnya para kiai. Tepuk tangan dulu. Ini nggak bisa dibantah ini Bapak Ibu, nggak bisa dipungkiri, ini kenyataan soalnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Nabi balik lagi milihnya susu. Ini sekaligus pelajaran bagi kita, hidup ini adalah pilihan. Kita pasin jam 12 ya selesainya. Hidup ini adalah pilihan. Pilih yang tangan kanan susu, pilih yang tangan kiri khamar. Hidup adalah pilihan. Walaupun begini Bapak Ibu, milihnya masih enak karena alamatnya pasti, adresnya jelas. Persis kayak nyanyian zaman dahulu, madu nyaut aja ibu-ibu, racun. Kan enak milihnya, madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Pilih yang tangan kanan madu, pilih yang tangan kiri racun. Ya kalau suruh milih nih kira-kira Bu, kalian jenengan disuruh milih di madu nopo di racun? Hah? Nah, coba kita urut dulu pertanyaannya. Nabi dikongkon milih kali Jibril, tangan kanan susu, tangan kiri khamar. Nabi pilihnya susu. Kita pun begitu kan jenengan, kalau disaudarakan susu kali sama khamar, milihnya susu. Kalau tangan kanan madu, tangan kiri racun, milih di madu nopo di racun? Ada yang nyeletuk racun katanya. Enggak dua-duanya ya Bu ya. Milih di madu makan mati, di racun mati. Artinya milihnya masih enak karena pasti tangan kanan madu, tangan kiri racun. Yang repot ini begini Bapak Ibu, kalau talbis campur, talbisul haqqa bil batil, campur aduk yang hak sama yang batil. Madu campur racun, khamar campur susu, ibarat air campur bensin. Air campur bensin repot, diminum manusia mabok, diminum motor mogok, nggak ada benernya. Talbis campur aduk. Yang lebih bahaya lagi talapi. Tahu talapi? Temannya salapi Pak. Tahu salapi? Salapi itu talapi niku temannya salapi. Talapi niku kelanjutan salapi alias salah pikir. Talapi, apa itu talapi? Kamuflase. Tampilannya malaikat, dalamnya belis. Itu kamuflase namanya. Tampilannya malaikat, dalamnya genderuwo. Tampangnya islami tapi tukang caci maki. Jubahnya sunnah tapi tukang fitnah. Rajin mengaji tapi tukang ngerumpi. Di sono banyak, di Sendang pusatnya. Ini talapi namanya, kamuflase. Kalau kata orang Palembang waluyo. Ada Pak Waluyo nggak? Ngapurung ya kalau ada, ngapurung ya. Waluyo. Kalau kata orang Palembang namanya waluyo. Wajah lugu hati buayo. Itu waluyo Palembang. Kalau waluyo Jawa mah enggak, kalem lembut beneran. Jadi hati-hati dengan zaman sekarang, banyak orang mengkamuflase agama. Maksudnya Pak Bu, agama cuma dijadikan alat politik. Saya kasih tahu sama semua partai politik, jangan sekali-kali jualan agama. Agama bukan baju politik, agama bukan identitas politik, tapi agama adalah moral politik. Kale Pak Sutarmin, kale Pak Warsito, kan pejabat semua pejabat, kader-kader NU yang berpolitik,
silahkan jenengan mau berpolitik di partai manapun, karena politik itu propak, urusan dunia, nggak perlu dilabel-labelin agama. Nggak penting apa partainya, yang penting jadi apapun panjenengan jujur. Kalau nggak punya integritas, ditangkap KPK, Haji Sutarmi, ditangkap KPK, Haji Warsito, Haji yang disebut, mana pakai peci lagi kalau sudah gitu ya, pakai peci putih, malu-maluin orang Islam. Nggak penting apa partai, yang penting kalau jadi muslim yang jujur, berintegritas, itu yang penting. Kalau kata Pak Ganjar Pranowo, revolusi mental tanpa kejujuran mental. Revolusi mental jadi revolusi mental kalau tanpa kejujuran. Tak pikir-pikir iya juga ya. Makanya Pak Ganjar minta izin kalau boleh mecat PNS tidak jujur. Karena banyak PNS itu nggak dilayani, kalau mau melayani itu pakai duit aja maunya itu. Makanya Pak Warsito ini disenengin warga, nggak pakai duit kan Pak, betul-betul melayani masyarakat. Kadang-kadang Bapak Ibu, padahal mereka sudah digaji oleh negara, tetapi masih saja baru diladen kita kalau ada uang pelicinnya. Naudzubillah min dzalik. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Yang berikutnya sedikit lagi. Tsumma urija bina ila sama'id dunya. Kemudian kami dibawa naik ke langit dunia. Singkat cerita, fastaftaha Jibril minta dibukakan pintu, fafutiha lana, dibukakan pintu langit yang pertama, fa idza ana bi Adam alaihi salam. Ketika itu saya berjumpa Nabi Adam, disambut farhaba bi wa da'a li bi khair. Sambut Nabi Adam, ngobrol-ngobrol. Di sebelah kanan Nabi Adam banyak bayangan-bayangan putih, di sebelah kirinya banyak bayangan hitam. Yang sebelah kanan tuh siapa ya? Jibril, ashabul yamin, golongan kanan calon penghuni surga, semoga kita diantaranya, amin. Yang sebelah kiri Jibril, ashabus shimal, golongan neraka, golongan kiri. Nabi sempat waktu perjem itu, mi'raj itu Bapak Ibu, kunjung ke surga. Wa talaqtu fil jannati fa ra'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Aku kunjung ke surga, kata Nabi, diajak ke sana, aku lihat di surga kebanyakan penghuninya orang fakir. Jadi yang fakir-fakir, yang miskin-miskin banyak masuk surga, yang sugih-sugih belakangan. Makanya Pak Sutarmin belakangan karena sugih. Makanya jenengan yang sugih-sugih pengen masuk surga duluan, tapi sudah terlanjur kaya, nggak usah khawatir. Yang sudah terlanjur kaya tapi pengen masuk surga duluan, hartanya kumpulin kasih ke saya, biar saya yang belakangan. Enak aja, nggak apa-apa. Orang kaya bisa mulia kalau hartanya digunakan untuk di jalan Allah. Wa talaqtu fin nari fa ra'aitu aktsara ahlihan nisa. Dan aku kunjung ke neraka, kata Nabi. Waktu aku diajak jalan-jalan ke neraka, aku lihat penghuni neraka rata-rata wanita. Bu, mau masuk surga enggak? Harus tahu sebabnya mengapa wanita banyak masuk neraka. Pengen tahu tidak? Tahu aja apa tahu banget? Tak kasih tahu ya. Wanita banyak masuk neraka, satu, gara-gara kurang syukur kepada suami. Makanya Bu, kalau ibu-ibu pengen masuk surga, kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan, nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Lagi pula Pak sekali-kali ngasih duit ya sama istri itu, mama, di sini pakai mama kan? Ya jangan main terus Pak Katro. Mama, ada apa Papa? Lenggah dulu, duduk sini. Kirain mau kena marah, rogoh kantong kanan Pak, banting 15 juta. Ceger. Ini uang apa Papa? Ini uang belanja Mama. Gue tuku beras, bayar listrik, beli gas, ongkos anak sekolah, cicilan motor, cicilan kulkas, seragam pengajian, cukup Mama. Malah turah Papa.
Ya kalau turahnya ambil sama mama, hebat. Makanya Pak, kalau turah jangan diambil lagi, kasihin sama istri. Senang kan istri balik badan mau ke dapur, nanti dulu mama, masih ada yang kurang. Apalagi papa, roda kantong yang kiri banting lagi 15 juta. Ceger. Ini uang apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Terserah mau dibawa ke Prensewu, Nopo Bandar Jaya, Nopo Bandar Lampung, habisin. Jangan pulang kalau nggak habis. 15 juta uang belanja, 15 juta bonus khusus buat istri, 30 juta. Mau nggak Bu? Ngimpi jedeng langit Bu. Cuman kalau ada Pak, kalau ada ya jangan pelit. Karena perempuan itu paling sebel sama laki-laki yang pelit dan suka mengungkit-ungkit. Bener Bu? Tepuk tangan dulu. Rasain lo. Makanya jangan suka ngungkit. Yang kedua, mengapa perempuan banyak masuk neraka? Karena perempuan durhaka dengan suami. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga gampang, taat manut sama suami. Tapi kalau pengen masuk neraka gampang Bu, tak ajarin. Pengen betul masuk neraka, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Kan gampang, simple. Kalau cuma cari surga mah gampang, manut suami surga. Ibu-ibu nyucuk tangan suami sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Apalagi suaminya ireng kayak patah ulajan itu. Persis hajar aswad. Makanya perempuan gak disunah cium hajar aswad, karena cukup mencucuk tangan suami. Nah, 70 kali cium hajar aswad. Baik.